Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berikutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Materi berikutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Ia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Menurut penjelasan Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib, yaitu perbendaharaan perkara-perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Di antaranya adalah pengetahuan tentang hari kiamat, waktu turunnya hujan, janin yang ada di dalam rahim, rizki di masa depan, serta tempat kematian seseorang. Dia mengetahui semua yang ada di darat dan di laut. Dan tidaklah ada dedaunan yang gugur dari satu tanaman kecuali Dia mengetahuinya. Dan setiap biji yang ada di tempat tersembunyi di dalam tanah, setiap sesuatu yang basah dan kering, semuanya tertulis rapi dalam buku yang nyata. Tidak ada kesamaran sama sekali di dalamnya, yaitu Lauhul Mahfud. Berikutnya, yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tetapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya serta taat kepada Rasul-Nya, serta melarang mereka durhaka kepadanya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, berbuat baik, berlaku adil, dan meridhoi orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Manusia mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka, serta mereka pun mempunyai keinginan. Tetapi Allah lah yang menciptakan mereka serta keinginan, kekuasaan, kemampuan mereka itu. Ada sebuah kisah, sekelompok sahabat yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah bertamu di suatu kaum. Akan tetapi kaum tersebut tidak mau menjamu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan seekor ular menyengat, mematuk pemimpin mereka. Lalu mereka mencari orang yang bisa membaca doa kepadanya agar sembuh. Kemudian para sahabat mengajukan persyaratan upah tertentu untuk membacakan doa kesembuhan kepadanya. Kemudian mereka, yaitu kaum, memberikan sepotong kambing. Maka berangkatlah salah seorang dari sahabat untuk membacakan Al-Fatihah untuknya. Maka
hilanglah racun tersebut seperti unta terlepas dari ikatannya. Oleh karena itu, bacaan doa tersebut berpengaruh menyembuhkan orang yang sakit atas izin Allah dan Allah telah menakdirkannya. Berikutnya, yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Doa memiliki pengaruh untuk mengubah apa yang telah ditetapkan Allah, akan tetapi perubahan karena sebab doa itu pun sebenarnya telah ditetapkan Allah sebelumnya. Janganlah engkau mengira bahwa apabila engkau telah berdoa berarti engkau meminta sesuatu yang belum ditetapkan. Akan tetapi doa yang kau panjatkan itu hakikatnya telah ditetapkan. Dan apa yang terjadi karena doa tersebut juga telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Artinya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Quran surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Berikutnya menerapkan perilaku mulia, yaitu selalu menjauhkan diri dari sifat sombong. Sombong yang dimaksud di sini adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, serta menjauhkan diri dari sifat putus asa. Yang kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Karena syukur itu akan meningkatkan nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, bersikap optimis dan giat bekerja. Yang keempat, selalu tenang jiwanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Syukron jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.